Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi terkait informasi guru dan tunjangan. Channel yang akan berbagi informasi-informasi terbaru terkait teknologi komputer dan sebagainya ya. Insya Allah akan kami update di tahun depan ya terkait dengan komputer dan sebagainya. Di sini ada info yang dinantikan P1, P2, P3, P4 Bapak Ibu ya. Inilah yang kemungkinan besar kategori guru honorer yang berpotensi 99% lulus mendapatkan penempatan di P3K guru tahun 2023 tanpa tes. Artinya apa teman-teman ya? Artinya apa? eh Kalau dikatakan tanpa tes berarti itu kemungkinan P1, kemungkinan besar ya, yang guru yang sudah lolos passing grade P3K guru 2021 Bapak Ibu itu berpotensi sekali lulus ya. 99% lulus mendapatkan penempatan di P3K guru 2023 tanpa tes. Tapi apakah semua P1 mendapatkan peluang seperti itu? Nah, jawabannya adalah ya tergantung dari formasi yang dimiliki oleh Pemda ya. Apakah formasi itu ada yang linear dengan ijazah Bapak Ibu atau sertifikat pendidik Bapak Ibu seperti itu? Apakah Bapak Ibu memiliki formasi di sekolah induk? Nah, logikanya kan seperti itu ya. Formasi final P3K guru 2023 itu cuma 296.084 formasi Bapak Ibu. Ya. Tapi di sini meskipun formasi sedikit ada ya, ada kategori guru honorer P1 yang 99% sebenarnya itu bakalan mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya di P3K guru 2023. Langsung lanjut saja. Nah, di sini ya, kita berdasarkan kembali ya, bukan berarti saya ulang-ulangi konten ini. Cuman dari pernyataan Ibu Hasna ini itu sebenarnya banyak yang diwakili. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, tidak ada lagi itu formasi yang dipindahkan. Ingat, tidak ada lagi formasi yang dipindahkan ya. Saya catat itu ya. Kemudian yang dituntaskan P1 terlebih dahulu. Nah, ingat, yang dituntaskan di 2023 adalah P1 terlebih dahulu. Nah, P1 yang bagaimana? Nah, P1 yang mempunyai kebutuhan di sekolahnya dan formasi di sekolahnya itu 99% itu bakalan diangkat menjadi ASN P3K. Ini tercover Bapak Ibu ya. Contoh, misalkan ya di sekolah A ya, di SDA misalkan ada kebutuhan dua, misalkan ada kebutuhan dua, kemudian formasinya juga dua. Ingat ya, di sekolah A itu ada kebutuhan dua dan ada formasi dua. Ada kebutuhan dua dan akhirnya penetapan formasinya juga adalah dua. Misalkan ya seperti itu. Nah, kemudian guru induk yang ada di sekolah A itu cuma satu, anggaplah cuma satu. Dan dia adalah P1. Kemudian guru induk ini yang merupakan status P1, ijazahnya itu linier dengan formasi yang ada di sekolahnya. Ingat ya, linier dengan formasi yang ada di sekolahnya. Misalkan di SDA ini formasi ada dua kebutuhan formasi guru kelas SD. Ijazah dari guru induknya ini karena dia adalah P1 adalah PGSD guru kelas, kan linier. Dia sudah memenuhi syarat untuk mengisi formasi di sekolah A. Bukan lagi sebenarnya 99%. Cuman ya, kenapa kami katakan 99%? Karena aturan resmi kan belum keluar ya. Nah, ini ya, jadi 1%-nya nanti pada saat keluar aturan resmi. Jadi karena sudah memenuhi syarat, yang pertama sudah P1, dia guru induk, kemudian ijazahnya linier, ada formasi, maka otomatis P1 ini akan mengisi satu slot formasi di sekolah A. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Akan mengisi satu pos formasi di sekolah A. Nah, kan di sini tersisa satu formasi lagi. Nah, satu formasi ini itu akan diisi oleh guru yang lain. Apakah entah itu P1, P2, P3 kalau masih ada. Yang jelasnya posisi P1 ini dianggap 99% itu bakalan mengisi formasi di sekolah induknya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, 99% diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Itu adalah P1. Tapi ingat, bukan sembarang P1 Bapak Ibu ya, ada kriterianya. Kriteria yang pertama itu adalah di sekolah induknya itu ada formasi. Ada formasi sesuai dengan kebutuhan, misalkan dua atau tiga
atau satu. Kemudian dia adalah guru induk di si sekolahnya itu. Nah, kemudian jumlah formasi yang ada di sekolahnya itu sama dengan guru induk yang ada di sekolahnya atau lebih besar formasi daripada guru induknya. Jadi tidak ada persaingan. Kemudian yang ketiga, ijazah dari P1 induk ini itu linear dengan formasi yang ada di sekolahnya. Nah, jadi tidak bisa tergeser kan? Logikanya kan tidak bisa tergeser Bapak Ibu. Maka dia akan diangkat menjadi ASN. Nah, bagaimana dengan P1 yang kelebihan guru? Nah, ini yang kelebihan guru saya tidak berani bercerita lebih jauh lagi. Saya tidak berani mengatakan bahwa bakalan lulus 99% karena kita tidak tahu di sekolah mana saja yang kosong, tapi tetap Bapak Ibu berpeluang P1 meskipun di sekolah induknya itu tidak ada formasi. Karena di sini dikatakan yang dituntaskan adalah P1 terlebih dahulu. Jika masih ada kuota baru dibuka tes cat. Itu untuk yang mempunyai kebutuhan di sekolahnya. Tetapi jika ada kebutuhan guru sedangkan formasinya tidak ada di sekolah tersebut, maka Panselnas memberikan wewenang pada pemerintah daerah yang menentukan penempatannya supaya tidak lagi terjadi mendapatkan penempatan yang jauh dan pada akhirnya direlokasi lagi. Nah, logika seperti itu ya. Jadi bagi P1 nantinya yang berpotensi lulus menjadi ASN P3K tetapi ternyata di sekolah induknya itu tidak ada formasi, maka nantinya yang menentukan penempatan Bapak Ibu P1 itu adalah pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lah yang mengetahui kultur wilayah, lokasi sekolah dengan Bapak Ibu sekalian. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kalian pahami dan kalian maknai terkait informasi ini ya. Tapi ingat ya, apa yang kami sampaikan ini belum 100% valid, karena yang validnya 100% itu yang paling resmi itu adalah informasi dari Kemendikbudristek, dalam artian kita masih menunggu juknis resmi dari Kemendikbudristek terkait juknis P3K Guru tahun 2023 dan kemungkinan besar itu sudah tidak lama lagi bakalan keluar Bapak Ibu ya. Logikanya seperti itu. Lanjut. Nah, di sini dikatakan tidak ada lagi P1 swasta aja dimasukkan ke sekolah yang tidak ada honorernya, dan tahu persis itu di Diknas. Sekarang Diknas sudah mengedarkan Google Form ya untuk pendataan per sekolah. Ada berapa PNS, P3K dan honorer, betul sekali ya. Setiap daerah di Indonesia itu kan sudah mendata per sekolah berapa guru PNS-nya, berapa guru P3K-nya dan berapa guru honorernya. Tujuannya itu adalah untuk penempatan nantinya supaya tidak minta direlokasi lagi kalau misalkan penempatannya itu jauh dari rumahnya teman-teman ya. Jadi itu untuk pemerataan penempatan yang kemungkinan besar nanti itu menjadi wewenang dari pemerintah daerah berdasarkan izin atau aturan dari Panselnas. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Kemudian di sini ini adalah contoh ya di daerah ini, contoh di daerah terkait dengan pendataan ya, pendataan guru honorer jelang pendaftaran P3K. Lanjut. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian, ini contoh formnya. Bisa jadi ya contoh formnya ini berbeda ya dengan wilayah Bapak Ibu, tapi tujuannya sama. Ini untuk mendata guru honorer mulai dari kolom ASN, non ASN atau honor daerah. Jenjang pendidikannya itu dicatat semua Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk penentuan kelulusan nanti pada saat P1 penempatan ya, atau P2 atau P3 setelah P3K Guru 2023. Kalau logikanya seperti itu ya. Oke. Nah, inilah ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu adalah K2 atau P1 atau non ASN yang terdata sewaktu pendataan guru di tahun 2022 untuk sekolah negeri, maka Bapak Ibu ini adalah merupakan salah 3 kategori ini, berarti ada peluang untuk menjadi ASN P3K. Bagaimana dengan guru swasta dengan lulusan PPG? Tetap berpeluang ya. Intinya ya, swasta dan lulusan PPG apalagi kalau P1 itu tetap sangat berpeluang untuk mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Intinya ada formasi, semuanya berpeluang ya, semuanya berpeluang. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.